Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ingin bertemu dengan Ketua DPRD, mahasiswa yang berunjuk rasa sempat mengusir wali kota Cimahi. Polda Jawa Barat menangkap 16 orang diduga sebagai pendemo anarkistis di Taman Sari, Kota Bandung. Guna mengungkap kasus kematian 5 orang sekeluarga di Indramayu, polisi periksa 5 orang saksi dan olah TKP lanjutan. Kita ke informasi pertama, sebuah rumah warga di Purwakarta hangus terbakar saat ditinggal pemiliknya berjualan di pasar Selasa pagi. Besarnya kobaran api menghanguskan 3 unit sepeda motor, perabotan, rumah hingga surat-surat penting dan ijazah. Warga desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Selasa pagi panik melihat api besar yang melahap rumah Andeh tetangga mereka. Warga tak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api karena kebakaran yang sudah terlanjur besar. Salah satu tetangga korban melihat api berkobar dari salah satu kamar di rumah tersebut yang merembet ke dapur dan atap. Api pertama muncul di mana? Bagian mana? Pertama muncul di sana, di dapur. Karena kan kayaknya korsleting listrik dari kamar yang kedua ini 1, 2. Ngerembet sana. Api membesar dari kamar yang ini itu tuh, yang kedua, ketiga, ini tuh api atap, terakhir atap. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong. Ande, pemilik rumah, sedang ke pasar untuk menjual pisang, sementara cucu-cucunya sedang berada di sekolah. Nyaris tidak ada yang tersisa dari kebakaran, selain puing-puing rumah beserta isinya yang hangus terbakar. 3 unit sepeda motor, perabotan hingga surat-surat penting dan ijazah tak sempat diselamatkan. Anak-anak ke sekolah, lucu gitu. Lo ditinggalin sekolah? Ditinggalin ke sekolah, aku anak. Gitu. Abah sendiri kemana sih? Abah ke pasar. Ngapain, Bang? Pisang itu, bawa pisang juga tuh. Itu. Rumah kosong ya. Ini waktu ditinggalin lah, bere itu nggak ada apa-apa. Nggak nyalain kompor nggak gitu? Nggak nyalain kompor apalagi. Nggak. Ini berapa kendaraan Pak di rumah ini Pak? 3 kendaraan. Sepeda motor? Iya, sepeda motor. Tapi semuanya habis semua Pak? Habis itu. Perabotan habis semua. Habis. Surat-surat berharga ada yang bisa diselamatkan nggak? Nggak ada. Bahkan Itu juga apa tuh, KTP juga udah. KTP, ijazah cucu juga pada terbakar semua. Semuanya kebakar. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas damkar yang tiba di lokasi. Akibat kebakaran, kerugian material diduga lebih dari 100 juta rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, truk bermuatan air mineral terguling di kawasan Lembang, Bandung Barat, Selasa sore. Truk terguling karena tak kuat menanjak dan remblong. Truk bermuatan air mineral ini terguling di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat hingga menutup separuh badan jalan. Puluhan dus berisi air mineral pun tumpah berceceran ke jalan raya. Sopir truk yang selamat menuturkan, truk yang tengah ia kemudikan dari arah Lembang menuju Cimahi tak kuat menanjak. Truk pun mundur, naas ketika ia mencoba mengerem. Truk malah semakin kencang melaju mundur. Refleks sopir membelokkan kemudi truk ke arah dinding tebing. Truk pun terguling. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat terhambat selama proses penderekan truk. Kalau lewat sini mah baru sih, cuman posisi emang medan jalannya kayak gini. Nah pas di tengah-tengah itu tenaga udah habis, udah nggak bisa naik. Tapi rem berfungsi sebenarnya. Rem blong. Oh, rem Rem tangan juga ngeblong. Terus mundur lagi kan? Ya posisi mundur, untung yang di belakang pada ke kanan. Nah saya refleks bawa ke kiri. Kalau saya bawa ke kanan jurang nih. Ini bawa apa semuanya? Ini bawa Air mineral. air mineral. Nggak kelebihan muatan tapi. Enggak.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cimahi pada Selasa sore. Wali kota yang sempat muncul diusir mahasiswa yang ingin bertemu dengan pimpinan DPRD. Penolakan tersebut dilakukan oleh lebih dari 150 mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cimahi Selasa sore saat Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mendatangi kerumunan massa. Suasana pun sempat memanas karena mahasiswa hanya ingin bertemu dengan anggota DPRD, bukan wali kota. Kemarahan mahasiswa baru bisa diredam setelah wali kota dibawa masuk kembali ke pendopo DPRD oleh aparat. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa sekota Cimahi ini menuntut anggota DPRD menyampaikan aspirasi mereka agar DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor, mengevaluasi institusi Polri yang anggotanya melakukan tindakan kekerasan hingga menelan korban jiwa, serta meminta para anggota DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya kepada Pemkot Cimahi, terutama soal pengangguran dan kemiskinan yang belum juga terselesaikan. Kita ingin sampaikan bahwasanya kita ingin DPRD Kota Cimahi ingin menyampaikan kepada pusat untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua adalah kita menuntut sahabat-sahabat kepolisian untuk mengklarifikasi dan evaluasi kepolisian kepada orang-orang ataupun oknum-oknum yang sifatnya represif kepada aksi demonstrasi, entah itu di kabupaten atau kota lainnya. Terus yang isu daerahnya, sekarang kita lihat tadi saya sampaikan bahwasanya di Cimahi itu masih ada 27.000 pengangguran, 28.000 kemiskinan. Itu menjadi PR daripada pemerintah kota. Dari aksi ke aksi kita datang ke sini, isunya itu aja. Kita datang ke sini isunya itu aja. Kenapa? Karena itu belum diselesaikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah pengangguran terbuka di Kota Cimahi mencapai 8,97% atau hampir 28.000 jiwa, sedang jumlah penduduk miskin mencapai 27.000 jiwa. Setelah berorasi, mahasiswa akhirnya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Kabupaten Subang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Subang Senin lalu. Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Subang Senin lalu menyambangi gedung DPRD Subang untuk berunjuk rasa. Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan rumah anggota DPR RI, meminta DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, serta mengecam brutalitas aparat keamanan saat pengamanan unjuk rasa sepekan terakhir yang memakan korban jiwa. Ketua DPRD Subang yang menemui massa akan berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Mahasiswa mereka menyampaikan aspirasi tuntutan-tuntutan. Kami menyikapinya akan membersamai, akan mengawal apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa. Ada 5 tuntutan yang dituntut dan kami telah menandatangani dan sepakat untuk diteruskan ke pusat. Poin salah satunya terkait dikaji kembali kena untuk tunjangan perumahan dan perampasan, yang kedua perampasan aset, yang ketiga adalah sanksi dari partai. Memang yang menjadi tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa itu domainnya domain pusat dan sebagian sudah terrealisasi. Ya, ratusan pengemudi ojol Kabupaten Tasikmalaya menggelar doa istighosah dan sholat goib bersama aparat kepolisian dan Forkopimda Tasikmalaya. Mereka berharap tak ada lagi korban yang timbul akibat tindakan represif aparat. Para pengemudi ojol ini Senin lalu bersama Bupati, Kapolres, dan Dandim Tasikmalaya melaksanakan doa bersama dan sholat goib bagi almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas Rantis Brimob di Jakarta Kamis pekan lalu. Istighosah dilakukan mencegah friksi antara pengemudi ojol di Kabupaten Tasikmalaya dengan polisi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tasikmalaya juga menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menewaskan pengemudi ojol di Jakarta tersebut. Kegiatan ini untuk mengenang almarhum Afan Kurniawan, saudara kita yang memang
pada saat itu terjadi tragedi yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, saya juga, Kapolres Tasikmalaya, mewakili seluruh personil Polres Tasikmalaya mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar almarhum saudara kita Afan Kurniawan. Dalam kesempatan itu, Pemkab Tasikmalaya juga mengajak masyarakat agar tidak melakukan perusakan selama berunjuk rasa. Dan di sisi lain, penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menewaskan ojol juga harus dilakukan seadil-adilnya. Dan tindakan kekerasan harus dihentikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.